Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryo Prabowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian berjudul pengembangan dashboard Business Intelligence berbasis kualitas data untuk integrasi produksi padi, harga beras, dan nilai tukar petani dalam mendukung monitoring ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini saya susun bersama Bapak Agung Triyayudi pada program Magister Teknologi Informasi Universitas Nasional. Saya mulai dari konteks dasarnya. Padi adalah komoditas pangan pokok dan Jawa Tengah termasuk salah satu wilayah penting dalam produksi padi nasional. Pada tahun 2024, produksi padi di Jawa Tengah mencapai 8,89 juta ton dengan luas panen sekitar 1,55 juta hektar dan menempati peringkat kedua nasional. Namun, produksi padi tidak bisa dibaca sendirian. Dalam paper ini, produksi ditempatkan bersama dua konteks ekonomi, yaitu harga beras dan nilai tukar petani. Faktor iklim tetap saya bahas sebagai dasar literatur, tetapi belum masuk ke dashboard pada tahap implementasi ini. Permasalahan utama penelitian ini bukan ketiadaan data. Data produksi, harga, dan NTP tersedia di portal pemerintah. Persoalannya, data tersebut diterbitkan oleh sumber yang berbeda dengan format periode satuan dan tingkat kewilayahan yang tidak selalu sama. Akibatnya, sebelum data bisa dibaca bersama, ada pekerjaan penting yang harus dilakukan, yaitu membersihkan, menstandarkan, dan menilai kualitas datanya. Dari situ muncul celah penelitian, yaitu asesmen kualitas data pada indikator dengan tingkat kerincian data atau grain berbeda belum banyak yang dibahas. Dashboard BI pertanian sering berhenti pada visualisasi, dan contoh interoperabilitas data pertanian di level kabupaten atau kota masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah membangun prototipe dashboard BI berbasis kualitas data untuk membaca produksi padi kabupaten atau kota dengan harga beras dan NTP sebagai konteks provinsi di Jawa Tengah. Kebaruan ada pada cara penelitian ini tidak hanya menampilkan dashboard, tetapi juga memperlihatkan kualitas batasan data sebelum data itu dipakai. Terdapat tiga kontribusi yang dihasilkan, antara lain model integrasi data pabrik pertanian yang dapat direplikasi, aturan asesmen kualitas data untuk sumber dengan grain yang berbeda, dan prototipe dashboard yang tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga catatan keterbatasan datanya. Jadi, penelitian ini saya posisikan sebagai deskriptif diagnosis, bukan pembuktian sebab akibat. Metode penelitian dibagi menjadi 7 tahap, mulai dari pengumpulan data publik sampai evaluasi. Tahap pertama sampai dengan kelima dikerjakan sebagai proses pengolahan dan asesmen data dengan Python. Sedangkan tahap ke-6 dan ke-7 masuk ke pengembangan dashboard dan evaluasi di Power BI. Sumber datanya ada tiga. Yang pertama, produksi padi dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada level kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, harga beras dari PIHPS pada level provinsi mingguan. Dan yang ketiga, NTP dari BPS pada level provinsi bulanan. Hal penting di sini adalah cakupan antar indikator tidak sama. Produksi tersedia sampai 35 kabupaten atau kota, sementara harga dan NTP hanya tersedia sebagai agregat provinsi. Karena itu, harga dan NTP saya perlakukan sebagai konteks tahunan, bukan sebagai kondisi spesifik setiap kabupaten atau kota. Pada tahap pra-pemrosesan,
Data produksi dari BPS dibersihkan dari total provinsi dan catatan kaki dengan pencocokan nama 35 kabupaten atau kota. Data harga dan NTP kemudian diubah ke format panjang agar lebih mudah digabungkan, termasuk penyesuaian format angka Indonesia menjadi numerik. Setelah kode wilayah dan periode diseragamkan, data disimpan sebagai staging table. Pipeline dibuat dalam bentuk batch karena indikator yang dipakai bersifat periodik dan tidak membutuhkan pemrosesan real-time. Skala datanya juga masih kecil, sekitar 2.600 ribu. Aduh, salah, salah, salah. Ah, Pada tahap pra-pemrosesan, data produksi dari BPS dibersihkan dari total provinsi dan catatan kaki dengan mencocokkan nama 35 kabupaten atau kota. Data harga dan NTP kemudian diubah ke format panjang agar lebih mudah digabungkan, termasuk penyesuaian format angka ke Indonesia menjadi numerik. Setelah kode wilayah dan periode diseragamkan, data disimpan sebagai staging table. Pipeline dibuat dalam bentuk batch karena indikator yang dipakai bersifat periodik dan tidak membutuhkan pemrosesan real-time. Skala datanya juga masih kecil, sekitar 2.600 baris sumber, sehingga pemrosesan satu mesin sudah cukup dan lebih sederhana dibandingkan memakai arsitektur terdistribusi seperti Apache Spark. Dataset akhir dimodelkan dengan pendekatan star skema. Tabel fakta berisi produksi padi pada level kabupaten atau kota dan tahun. Kemudian didukung oleh dimensi wilayah dan dimensi waktu. Harga beras dan NTP ditempatkan sebagai tabel konteks provinsi. Kualitas data dinilai dari completeness, konsistensi, akurasi, timelines, dan coverage. Dashboard dirancang menjadi 4 halaman. Ringkasan, produksi, konteks harga, dan NTP, serta kualitas data. Matriks evaluasi yang dipakai adalah completeness, coverage, rekonsiliasi, nilai dashboard dengan curated dataset, dan keberhasilan fungsi utama dashboard. Ulang, ulang. Slide 7, ulang. Dataset akhir dimodelkan dengan pendekatan star skema. Tabel fakta berisi produksi padi pada level kabupaten atau kota dan tahun, lalu didukung oleh dimensi wilayah dan dimensi waktu. Harga beras dan NTP ditempatkan sebagai tabel konteks provinsi.
Kualitas data dinilai dari completeness, konsistensi, akurasi, timelines, dan coverage. Dashboard dirancang menjadi 4 halaman. Pertama, ringkasan, kedua, produksi, ketiga, konteks harga, dan keempat, NTP. Aduh, salah lah. Ulang, 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 ulang. Dataset akhir dimodelkan dengan pendekatan start skema. Tabel fakta berisi produksi padi pada level kabupaten. Ribet. Dataset akhir dimodelkan dengan pendekatan start skema. Tabel fakta berisi produksi padi pada level kabupaten, kota, dan tahun. Ulangi lagi. Tuh. Dataset akhir dimodelkan dengan pendekatan start skema. Tabel fakta berisi produksi padi pada level kabupaten, kota, dan tahun. Lalu didukung oleh dimensi wilayah dan dimensi waktu. Harga beras dan NTP ditempatkan sebagai tabel konteks provinsi. Kualitas data dinilai dari completeness, konsistensi, akurasi, timelines, dan coverage. Dashboard dirancang menjadi 4 halaman. Pertama, ringkasan, kedua, produksi, ketiga, konteks harga dan NTP, serta keempat, kualitas data. Metrik evaluasi yang dipakai adalah completeness, coverage, rekonsiliasi nilai dashboard dengan curated dataset, dan keberhasilan fungsi utama dashboard. Hasil pengumpulan data menghasilkan 3 sumber dengan struktur yang berbeda. Setelah dibersihkan dan diintegrasikan, dataset akhir berisi 210 baris, yaitu kabupaten kota selama 6 tahun. Untuk produksi kompletas mencapai 100%. Harga mingguan memiliki kompletas 97,2%. Sedangkan harga dan NTP sebagai konteks tahunan menjadi 100% pada dataset terintegrasi. Angka 100% ini perlu dibaca hati-hati. Bukan berarti semua data asli benar-benar sempurna, tapi sebagian merupakan konsekuensi desain karena data provinsi ditautkan ke seluruh kabupaten atau kota pada tahun yang sama. Karena itu, aspek coverage tetap ditampilkan agar batasan data tidak tertutup. Temuan yang cukup penting muncul pada data harga. Dari 316 titik data harga mingguan selama 6 tahun, 97,2% terisi. Namun, yang lebih menarik adalah pola kosongnya. Data yang kosong terkumpul pada periode 2020 sampai 2022, sedangkan 2023 sampai 2025 terisi penuh. Pada penelitian ini, kekosongan tersebut tidak langsung ditambal, tapi dicatat sebagai informasi tentang sumber data. Artinya, kualitas data tidak hanya menentukan apakah data bisa dipakai, tapi juga dapat membantu membaca perubahan praktik pelaporan dari waktu ke waktu. Pada halaman produksi, dashboard memperlihatkan bahwa produksi padi di Jawa Tengah terkonsentrasi pada beberapa kabupaten, seperti Grobogan, Cilacap, Sragen, dan Demak berada di posisi peringkat teratas. Sedangkan wilayah kota berada di posisi bawah karena karakter lahannya memang terbatas. Tren tahunannya juga menunjukkan pola yang tidak datar. Produksi mencapai puncak sekitar 9,62 juta ton pada 2021, turun sampai 8,89 juta ton pada 2024, lalu naik kembali menjadi 9,30 juta ton pada 2025. Penurunan 2021 sampai 2024 ini menjadi sinyal yang layak dipantau dalam konteks ketahanan pangan. Pada halaman konteks, harga beras dan NTP ditampilkan berdampingan dengan tren produksi. Rata-rata harga beras naik sekitar 10 Pada halaman konteks, harga beras dan NTP ditampilkan berdampingan dengan tren produksi. Rata-rata harga beras naik dari sekitar 10.963 ribu. Salah lagi. Aduh.
Benar, sorry, benar. Pada halaman konteks, harga beras dan NTP ditampilkan berdampingan dengan tren produksi. Rata-rata harga beras naik dari sekitar 10.963 per kilogram pada 2020 menjadi 14.864 pada 2025. NTP juga naik dari 101,79 menjadi 114,78 pada periode yang sama. Kenaikan ini berdekatan dengan periode penurunan produksi. Tetapi dalam penelitian ini, saya tidak menyimpulkan hubungan sebab akibat. Pola tersebut disajikan sebagai bahan eksplorasi. Di sisi kanan, halaman kualitas data kita menampilkan jumlah baris, jumlah wilayah, completeness, dan catatan cakupan. Di bagian ini penting karena dashboard tidak menyembunyikan batasan data yang digunakan. Dari sisi evaluasi, seluruh fungsi utama dashboard berjalan sesuai rancangan. Nilai agregat pada dashboard juga cocok untuk dengan curated dataset. Ribet dah. Dari sisi evaluasi, seluruh fungsi utama dashboard berjalan sesuai rancangan. Nilai agregat pada dashboard juga cocok dengan curated dataset. Dan proses pipeline berjalan kurang dari 1 detik pada laptop standar. Dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini melengkapi studi dashboard berbasis ETL dan star schema dengan asesmen kualitas data yang eksplisit. Studi iklim produksi tetap menjadi rujukan, tetapi penelitian ini menempatkan harga dan NTP sebagai konteks ekonomi. Keterbatasan juga saya susah. Dari sisi evaluasi, seluruh fungsi utama dashboard berjalan sesuai rancangan. Nilai agregat pada dashboard juga cocok dengan curated dataset, dan proses pipeline berjalan kurang dari 1 detik pada laptop standar. Dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini melengkapi studi dashboard berbasis ETL dan star schema dengan asesmen kualitas data yang eksplisit. Studi iklim produksi tetap menjadi rujukan, tetapi penelitian ini menempatkan harga dan NTP menjadi konteks ekonomi. Keterbatasannya juga saya nyatakan terbuka. Indikator iklim belum masuk pipeline. Harga dan NTP masih level provinsi, cakupan waktu baru 6 tahun, dan akurasi sampling sumber belum diverifikasi sampai titik ukur. Kesimpulan penelitian ini dapat diringkas menjadi 3 poin. Pertama, tantangan kualitas data terutama ada pada beberapa ada ribet perbedaan grain dan cakupan. Kesimpulan penelitian ini dapat diringkas menjadi 3 poin. Pertama, tantangan kualitas data terutama ada pada perbedaan grain dan cakupan, bukan pada data kosong dalam jumlah yang besar. Kedua, pipeline batch 2 tahap sudah Kesimpulan penelitian ini dapat diringkas menjadi 3 poin. Pertama, tantangan kualitas data terutama ada pada perbedaan grain dan cakupan, bukan pada data kosong dalam jumlah yang besar. Kedua, pipeline batch 2 tahap sudah memadai untuk skala data ini dan menghasilkan dataset terintegrasi 210 baris. Ketiga, dashboard 4 halaman berhasil menyajikan produksi, konteks harga, dan NTP, serta kualitas data secara terbuka. Kontribusi utamanya adalah model integrasi yang bisa diulang, aturan asesmen kualitas data untuk grain tidak setara, dan dashboard yang menampilkan hasil sekaligus batasan datanya. Ke depan, pengembangan dapat diarahkan pada integrasi indikator iklim, perluasan periode, data harga level kabupaten atau kota, dan pembaruan secara berkala.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ulang lagi. Ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Aduh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.